Pesanan besar senilai 20 miliar rupiah. Setelah menyelesaikan tugas ini, aku bisa segera berhenti. Minggir, bodoh. Beri aku waktu 3 detik. 3 detik saja, 20 miliar rupiah akan ada di tanganku. Sawas Dekrab. Jarak 308 meter. Kecepatan angin 3,5 meter per detik. Angin dari arah jam 9. Jika kau menembak tepat di jantungnya, akan meleset 3 cm karena faktor kecepatan angin dan mengenai bagian paru-paru. Kau tidak akan berhasil. Tuan Lu, acara peluncuran produk baru saya bisa berjalan lancar. Itu semua berkat Anda. Tidak disangka, lawan saya ternyata mengirim pembunuh nomor 1 dunia bayangan gelap untuk menghentikan saya. Untung saja, Anda adalah raja tentara bayaran dari negara naga. Aku hanyalah seorang pekerja bayaran biasa, hanya melakukan tugas demi uang. Biaya sewa 40 miliar rupiah, sudah saya atur, untuk ditransfer ke rekening Anda. Nanti, masih ada perjamuan makan siang mewah, saya berharap Tuan Lu bersedia hadir. Perjamuan makan siang mewah? Untuk apa membuang-buang uang percuma? Berikan saja uang tunainya. Oh ya, ada air panas? Air panas? Ada. Cukup. Terima kasih. Sebenarnya, Tuan Lu, ada satu hal lagi yang ingin saya minta tolong kepada Anda. Aku punya sebuah aturan, hanya menerima satu tugas dalam setahun. Kecuali, hubungan kita kan akrab. Saya mengenal seorang teman bermarga Shen di negara naga. Dia mendengar bahwa Anda suka makan mie instan, dan bersedia membayar 10 miliar rupiah untuk biaya makan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberinya kesempatan? Pak Zhou, aku ini orangnya. Sangat menghargai hubungan pertemanan, mari kita duduk dan mengobrol. Teman saya yang bermarga Shen, ini, putrinya sedang diincar oleh eksekutor nomor 1 di dunia. Jadi dia ingin meminta Anda menjadi pengawal putrinya selama 1 bulan. Jadi pengawal? Hanya akan makan hati saja. Saya tidak mau. Lagi pula, kenapa ada eksekutor nomor 1 di dunia lagi? Lalu siapa yang baru saja saya bereskan? Bayangan gelap awalnya berada di peringkat 1 dunia. Namun setelah Anda bereskan, peringkat eksekutor nomor 2 di dunia ini pun naik. Kalau begitu saya bereskan saja eksekutor nomor 2 itu agar semuanya selesai. Apa ciri-cirinya? Tidak makan ketumbar. Bagaimana Anda tahu kalau saya tidak makan ketumbar? Maksud saya adalah eksekutor ini, kode namanya adalah tidak makan ketumbar. Kabarnya dia adalah seorang wanita. Menurut orang yang selamat, hidungnya sangat mancung, mulutnya kecil, ada tahi lalat di wajahnya. Setiap kali beraksi dia selalu menutup kedua matanya, sangat misterius. Kurang lebih seperti ini. Tuan Lu, Anda luar biasa. Tapi saya juga tidak makan ketumbar. Sulit untuk menyerang orang yang sama-sama tidak makan ketumbar. Tuan Lu, teman saya yang bermarga Shen, berkata, jika Anda bersedia membereskan tidak makan ketumbar ini, dia bersedia membayar 200 miliar rupiah. Pak Zhou, lihatlah bagaimana situasinya sekarang. Mulai hari ini siapapun yang tidak makan ketumbar, maka dia adalah musuh bagi saya, Lu. Baik. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Zhou Qian, tidak makan ketumbar, bersembunyi di tengah keramaian, menyamar sebagai orang biasa. Maaf, kawan. Sebentar lagi sampai. Segera. Jangkauan pencarian telah saya perkecil ke wilayah Jiangzhou ini. Selama saya menemukannya saat berkunjung, saya bisa menangkapnya di tempat. Pesanan siapa ini? Digit terakhir 2398,
Pesanan siapa ini? Kalau tidak ada yang ambil, saya letakkan di sini. Melihat penutup mata ini, kukira ini tidak makan ketumbar. Sayangnya, tidak ada tahi lalat itu. Lulian, Bagaimana kau tahu namaku? Ujian seni kali ini sangat penting bagi kalian semua. Kurir ini adalah teman sekelas guru lama kita. Dulu dia juga murid teladan berprestasi yang membuat iri semua orang di kelas kita. Sayangnya dia tidak tahan tekanan saat ujian seni dan mengambil jalan yang benar-benar berlawanan. Jadikanlah ini sebagai pelajaran, jangan pernah meniru dia. Sebenarnya siapa dia? Apa yang dikatakannya hampir semuanya benar. Hanya saja saat itu aku putus sekolah bukan karena tidak tahan tekanan, tapi karena aku dibawa pergi oleh guruku menjelajahi luar negeri selama 10 tahun. Sekarang siswa seni ini sudah menjadi kurir makanan. Nasibnya malang sekali ya. Sepertinya dia terlalu malu untuk masuk ke sini. Cih, Kau tidak ingat aku? apa aku mengenalmu? Atau apakah ini cara baru untuk merayu? Hahaha. Diam. Perhatikan disiplin di kelas. Hemhas. Ibu guru, sepertinya kurir tadi menjatuhkan sesuatu. Wah, gambarnya sangat bagus. Gambarnya cantik sekali. Yang digambar ini sepertinya adalah Ibu Shen. Dia membohongimu, dia sama sekali tidak melupakanmu. Apa yang kalian bicarakan? Semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Lanjutkan melukis. Sejak bertemu guru seni itu pagi tadi, aku sudah ke sekolah ini 5 atau 6 kali. Siapa sih yang sengaja mengerjaiku? Punya berapa asuransi? Menabrakku, apa kamu sanggup membayar ganti ruginya? Ternyata kamu yang terus memesan jasaku. Tokoh populer di masa lalu, sekarang jatuh menjadi pengantar makanan. Jadi di kelas tadi, tidak berani mengakuiku. Apa karena takut malu? Sudah berapa lama sejak lulus, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Apa ada sesuatu yang unik darimu? Tidak bisa ingat? Lalu bagaimana menjelaskan yang satu ini? Ternyata kamu yang mencuri lukisanku. Pantas saja, Bur. Aku tidak bisa menemukannya. Kenapa? Ingin mempelajari teknik melukisku? Lukisan apa yang aku curi? Bukankah yang ada di lukisan itu adalah aku? Masih saja ingin mengelak? Itu kamu? Kamu. Asal mengaku saja. Apa kamu tahu betapa serius konsekuensinya jika kamu adalah dia? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu. Teman-teman yang kamu incar saat itu, semuanya mengalami nasib yang sangat sial. Aku akui, saat sekolah dulu, aku memang agak sedikit nakal. Tapi yang aku ganggu itu adalah preman sekolah dan berandalan di luar sana. Lagi pula, aku sama sekali tidak mengenalmu. Hal-hal buruk yang kamu lakukan padaku dulu, benar-benar tidak berani mengakuinya? Mengakui apa? Aku hanya mengakui. Masa sekolah itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Kamu yakin tidak salah ingat? Jangan bicara omong kosong. Sepeda motor listriknya rusak, ganti rugi uangnya. Ini bahkan cukup untuk membeli yang baru. Jika tidak terima, kamu bisa lapor polisi. Bisa-bisanya kamu menghinaku dengan uang? Wanita gila. Jangan sampai aku teringat.
Siapa kamu sebenarnya? Nyonya Chen, saya sudah berada di bawah gedung. Bisa jangan beri ulasan buruk? Tolong jangan beri ulasan buruk, saya segera sampai. Bang, bukakan pintunya dong, biarkan kami masuk. Peraturan perusahaan, di dalam gedung apartemen, tidak boleh mengantar makanan ke dalam. Kalian telepon saja pemiliknya agar turun sendiri. Kami sedang buru-buru, Bang. Siapa yang tahu kapan pemiliknya akan turun? Memangnya kenapa kalau dikasih ulasan buruk? Apa kamu mau ganti ruginya? Liang Zi, Tidak boleh masuk, pokoknya tidak boleh masuk. Terserah kalian mau apa. Gaji hanya beberapa juta rupiah sebulan, kenapa harus senekat ini? bukakanlah pintunya. Apa kamu tuli dan tidak bisa dengar? Kak Lian? Liang Zi. Sudah lama tidak bertemu. Liang Zi. Kak Lian? Kak Lian? Kak Lian? Apa kakak tahu bagaimana aku menjalani 10 tahun lebih ini tanpamu? Kak Lian, kemana saja kakak selama 10 tahun lebih ini? Kenapa aku tidak bisa menghubungimu sama sekali? Apa kakak sempat berurusan dengan hukum? Tidak. Tapi kurang lebih seperti itu. Oh, aku mengerti. Itu bukan masalah besar. Ingat masa lalu, betapa hebatnya persaudaraan kita. Kak Lian, kapan kakak akan membawa kami beraksi lagi? Oh iya? Kenapa sekarang kakak mengantar makanan? Bahas itu lain kali saja. Pesanannya sudah hampir terlambat. Beri sedikit bantuan dong, anak tampan. Hei, biar aku sendiri saja. Kak Lian, ayo kita berteman di WeChat. Nanti setelah kakak selesai mengantar, adikmu ini akan mentraktirmu minum bir. Ayo, biar aku pindai kodenya. Seharusnya aku yang traktir, kan kamu sudah membantuku. Hei, Bro, masalah sepele. Wilayah ini nol masalah bagiku, semua akan beres. hebat sekali, adikku, tambah keren saja kamu. Masuk lalu belok kiri ya. Hei, benar tidak? Bukan? Kita sama-sama pengantar makanan, kenapa dia boleh masuk? Dia kakak tertuaku. Ingat masa lalu, timur, barat, selatan, utara, 4 jalan besar. Apa kau tidak cari tahu siapa kakak tertua kami? Sial sekali. Sampai. Tunggu sebentar. Kalian tekan dia ke tanah, teman-teman. Tendang dia sekuat tenaga. Jalan. Kalian cari siapa? Pengantar makanan busuk tadi pergi ke lantai berapa? Ada banyak pengantar makanan di sini, yang mana yang kamu cari? Jangan halangi jalan, minggir. Peraturan perusahaan, kamu harus menghubungi pemilik rumah dulu sebelum masuk. Hubungi apa maksudmu? Semuanya, serang. Catatannya jangan pakai ketumbar. Halo, pesanan makanan. Saya sedang mandi. Tolong bantu letakkan di dalam saja. Saya takut nanti dicuri orang. Wah, berantakan sekali. Cukup cari tempat kosong saja untuk meletakkannya. Kamu seorang gadis, apa tidak takut membiarkan orang masuk sembarangan seperti ini? Tempat buruk dan berantakan ini, bahkan anjing pun tidak sudi melihatnya. Kamu adalah orang pertama yang menanyakan keselamatanku. Hanya sekadar mengingatkan. Akhir-akhir ini banyak orang jahat, bukankah harus menjaga keselamatan? Sudah ditaruh di atas meja ya. Hei, kakak. Kakiku terkilir. Saya sedang tidak berpakaian. Bisakah kamu masuk dan membantuku? Kakimu terkilir? Kakak, kakiku terkilir, sakit sekali. Bisakah kamu masuk dan membantuku? Liang Zi, ada apa? Kak Lian, sekelompok orang di luar mencarimu. Mereka semua membawa senjata. Aku tidak bisa menghentikan mereka, kamu cepat lari. Jika ada apa-apa hubungi nomor darurat. Liang Zi, tunggu aku. Kupikir, ada satu lagi orang yang mencari masalah saja. Tanpa ketumbar pun sudah pas.
Harum sekali. Duh, aku sudah tahu, bos. Besok aku akan membereskan Shen Jinghua. Tubuhku sedang kurang sehat akhir-akhir ini, namanya juga wanita. Selalu ada hari-hari seperti itu setiap bulan. Tolong mengertilah. Astaga, kenapa kamu sampai babak belur begini? Kak Lian, kenapa kamu tetap datang? Mereka ada banyak orang. Ini, kalian, ini kunci pintu belakang kompleks. Kamu pergi dulu sekarang. Apa kita saling kenal? Apa yang ingin kalian lakukan? Dasar kau kurang ajar, kamu pikir perbuatan burukmu dulu akan terlupakan begitu saja? Karena bertemu denganku hari ini, balasanmu sudah tiba. Perbuatan buruk yang kamu lakukan padaku dulu, kamu benar-benar tidak berani mengakuinya. Ternyata wanita yang salah mengira orang itu yang memanggil mereka. Hei, Kak Lian, pergilah dulu. Kita sudah tua sekarang. Tidak perlu berurusan dengan anak-anak muda ini. Sedangkan aku, selama setengah hidup ini tidak punya pencapaian, hanya bisa seperti ini saja. Tapi kamu berbeda. Lagi pula menjaga kompleks sudah menjadi tanggung jawabku sebagai satpam. Membiarkan mereka masuk sudah merupakan kelalaian penjagaanku. Jadi, biarkan aku yang menanggung semua ini. Kak Lian, kenapa kamu diam saja? Apakah kamu terharu sampai meneteskan air mata? Kak Lian, wibawamu masih sehebat dulu. Dasar kau, jangan memukul bagian wajah. Kak Lian, mereka hanya sekelompok siswa. Sudah kuduga dialah yang memanggil mereka. Sekelompok siswa ini, kuberi waktu 3 detik. Panggil wanita yang menyuruhmu itu ke sini. Dia sudah datang. Aduh, sikutku sakit sekali. Aku bilang ya, terakhir kali kamu menabrakku, aku belum perhitungan denganmu, kali ini kamu malah menyuruh orang untuk memukulku? Apa maksudnya ini? Apa kamu pikir aku mudah ditindas? Bagaimana kamu bisa tahu nomor ponselku? Selain itu, kapan aku menyuruh orang untuk memukulmu? Cih, masih ingin pura-pura tidak tahu. Lihat bagaimana temanku dipukuli. Dulu dia adalah pemuda paling tampan di Jiangzhou, lihatlah dia sekarang. Sekarang katakan apa maumu? Aku katakan sekali lagi, aku tidak pernah menyuruh orang memukulmu. Aku adalah seorang guru sekolah menengah. Apa kamu pikir semua orang akan melakukan hal tidak bermutu sepertimu? Kak Lian, apa kakak kenal dengan guru cantik ini? Masa Kenal nggak banget kenal? walau udah... Kamu hanya tidak mau mengaku kalau kamu yang menyuruh orang itu? Bukan aku yang melakukannya. Kenapa aku harus mengaku? Dulu kamu sering berbuat onar, menyinggung entah berapa banyak orang, jadi wajar saja jika ada yang membalas dendam. Hei, bukan begitu. Kenapa bicaramu kasar sekali? Aku sudah ikut Kak Lian, sejak kecil, dia tidak mungkin menindas perempuan. Lulian, di siang bolong begini, sebaiknya kamu mencari pekerjaan yang benar. Jangan hubungi aku lagi ke depannya. Kesalahan di masa lalu tidak akan bisa kamu tebus. Kak Lian, kita sebagai laki-laki, harus berani bertanggung jawab atas perbuatan kita. Bagaimana kakak menindasnya dulu? Aku bahkan tidak mengenalnya. Apa yang sudah aku lakukan padanya, aku menindas. Baiklah. Kalau begitu, bawa berandalan kecil itu kemari. Ada apa ini? Kak, Adikmu yang memberikan nomor ponselmu kepadaku. Kau menyuruhnya datang untuk memukulku, tapi malah temanku yang terkena imbasnya. dia memaksaku. Kapan aku menyuruhmu untuk memukulnya? Tidak ada bukti. Mana buktinya? Liang Zi. Rekaman CCTV di ponsel ini menunjukkan segalanya dengan sangat jelas. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Kak, aku tidak salah. Dia memperlakukanmu seperti itu dulu, dia pantas mendapatkannya. Hanya saja, aku tidak menyangka dia begitu hebat. Apa kau sudah gila? Tugasmu adalah belajar dengan baik. Apa kau juga ingin meniru mereka, berkelahi dan membuat masalah, lalu dikeluarkan dari sekolah? Kak, aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Kau tidak perlu ikut campur. Sedangkan dia, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Sialan.
Jika aku melapor ke polisi, masa depan adikmu akan hancurkan? Kalau aku lapor polisi, adikmu bakal hancurkan? Lapor saja. Kalau kamu mau mengancamku seperti waktu sekolah dulu, terserah kamu. Adikmu yang memukul temanku, malah aku yang dibilang mengancammu? Ayo pulang ke rumah. Pergilah. Siapa yang menyuruh kalian berkelahi? Yu Chang, Xiao Shuang, Zheng Sheng, kenapa kalian ada di sini? Kamu yang memanggil mereka? Mereka semua ini muridmu, kan? Kalau aku melapor ke polisi, sekolah dan orang tua mereka pasti akan sangat kecewa. Lebih baik jadi satpam atau pengantar makanan saja seperti kami. Kalian semua benar-benar keterlaluan. Sikap penurut kalian di sekolah ternyata cuma pura-pura. Siapa yang menyuruh kalian datang membantu Shen Qiuye berkelahi? Guru Shen, kami melakukannya atas kemauan sendiri, hanya ingin membelamu saja. Ci, Aku tidak pernah menyuruh kalian melakukan itu. Cepat ke sini dan minta maaf pada paman ini. Panggil kakak. Cepat. Sepertinya mereka tidak terima, siapa tahu nanti mereka akan datang cari masalah lagi. Kalau begitu, sampai jumpa di kantor polisi. Aduh. Pelajaran di sekolah sedang padat. Biarkan mereka pulang dulu malam ini. Besok aku akan memberimu penjelasan. Baiklah, sampai jumpa besok. Besok masalah ini harus diselesaikan dengan jelas. Jaga adikmu baik-baik. Bukan begitu? Kalian semua pulanglah dan buat surat pernyataan penyesalan. Bukan begitu, Kak, tapi... Tunggu. Masuk ke mobil? Apa kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Biarkan aku mengantar makanan dulu. Berhenti dulu sebentar. Kita perlu bicara. Berapa upahmu dalam sehari? Aku akan menggantinya kepadamu. Apa aku kekurangan uangmu itu? Aku punya profesionalisme. Mari kita bicarakan kejadian kemarin. Jika kamu memang ingin mengantar, aku akan menyetir untuk mengantarmu ke sana. Apa maksudnya? Kamu ingin aku naik mobilmu? Jika ingin membicarakan sesuatu, tunjukkan ketulusanmu. Mau naik atau tidak? Kalau tidak mau aku pergi sekarang. Tunggu. Bagaimana kamu ingin membicarakan kejadian kemarin? Aku tidak ingin adikku dan teman sekelasnya terlibat dalam kasus ini. Jika sekolah mengetahuinya, mereka akan dikeluarkan. Bukankah itu bagus? Menjadi satpam atau pengantar makanan bisa menghemat jalan memutar bertahun-tahun. Tidak semua orang memiliki ambisi sepertimu. Katakan saja berapa banyak uang yang kamu inginkan, jangan berbelit-belit. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah sampai di alamat pengantaran makanan. Mengenai masalah ganti rugi, kita bicarakan lagi setelah sikapmu membaik. Perlakuanmu padaku waktu itu. Dan sekarang masih mengharapkanku bersikap baik padanya. Shen Jinghua, guru seni sekolah menengah. Hadiahnya 200 miliar rupiah. Nilainya sangat tinggi. Lebih tinggi daripada para politisi dan menteri luar negeri itu. Aku akan berhenti setelah menyelesaikan tugas ini. Nanti aku akan memesan seporsi nasi ayam dan membuang seporsi, aku memesan seporsi dan membuang seporsi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Terakhir kali saya mengantar pesanan ke sini, Anda bilang letakkan di dalam ruangan, saya pikir kali ini juga sama. Ternyata Mas lagi yang mengantar ya. Terburu-buru keluar tapi tetap memesan makanan? Kenapa tidak dibatalkan saja dan makan di luar? Kalau dibatalkan, bukankah penghasilanmu akan berkurang satu pesanan? Saya tidak tega melakukannya.
Anda ternyata orang yang cukup dermawan ya. Membawa koper? Memangnya berencana pergi bermain kemana? Saya mau berangkat kerja. Coba tebak apa pekerjaan saya? Kelihatannya agak mirip. Eksekutor. Saya sudah bersembunyi sedalam ini pun masih ketahuan olehmu. Jangan-jangan Anda adalah petugas penyamaran yang menyamar menjadi kurir makanan? Ternyata hal itu pun bisa Anda ketahui. Hahaha. Aduh, saya pergi dulu. Anda cukup menarik. Lain kali, jika Anda yang mengantar lagi, saya akan beri ulasan bagus. Jangan. Saya selalu berpindah-pindah tempat tugas. Kenapa? Kalau sering mengantar kepada orang yang sama, identitas penyamaran akan mudah terbongkar. Kalau begitu, eksekutor ini akan menjaga rahasiamu. Lain kali saya traktir nasi ayam. Saya tidak makan ketumbar. Teman baik, saya juga begitu. Pergi dulu. Ruangannya berantakan, pergi membawa koper, tapi akan segera kembali untuk makan. Mungkinkah dia memiliki pekerjaan jenis itu? Siang hari pun masih keluar mencari uang. Sungguh tidak mudah. Mobil Shen Jinghua ternyata jaraknya sangat dekat dengan saya. Hadiah sayembara akan didapatkan hari ini. Habisi. Sudah memutuskan? Bagaimana kamu ingin memberikan kompensasi atas masalah siswa yang memukuli saudaramu? Kenapa terburu-buru? Aku rasa masalah ini tidak ada hubungannya dengan uang. Aku merasa harga diriku telah dihina. Sekarang kamu malah merasa dihina. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Wanita ini sepertinya tidak waras. Kenapa masih begitu angkuh saat meminta bantuan? Kamu tidak mau uang? Mungkinkah yang kamu inginkan adalah aku? Dia cukup percaya diri juga. Kalau begitu, bolehkah aku memilikimu? Benar-benar tidak menyangka kamu akan berubah menjadi seperti sekarang ini. Boleh saja. Malam ini saja. Antarkan aku kembali ke mobil. Nanti akan kukirimkan lokasi hotelnya padamu. Sudah memesan hotel? Jangan-jangan kamu berniat untuk menjebakku setelah kita selesai nanti? Kata-katamu kasar sekali. Kamu pikir semua orang tidak tahu malu sepertimu. Antarkan aku ke sana. Tidak ada waktu. Naik taksi saja sendiri. Kembalikan helmku. Ponselku tertinggal di mobil. Antarkan aku ke sana. Berapa upah harianmu? Aku akan mentransfernya padamu. 40 juta rupiah pun boleh. Silakan. Apa kamu gila? Pelankan sedikit kendaraannya. Dingin sekali. Semoga Shen Jinghua tidak membiarkanku menunggu terlalu lama. Sebentar lagi nasi ayamnya akan menjadi dingin. Tujuan sudah sampai. Kirim uangnya. Tambahkan WeChat saya. Harus ditambahkannya? Apa tidak bisa langsung kirim saja? Bukankah kamu menginginkan saya? Lokasi hotel malam ini akan saya kirim. Bagaimana saya bisa mengirimnya kalau tidak ditambahkan? Tunggu, kamu serius? Kalau begitu saya pindai kamu. Beri catatan. Shen Jinghua. Nama yang sama sekali tidak ada dalam ingatan saya. Kamu bukannya penipu profesional, kan? Apa saya mengincar hartamu atau mengincar ketampananmu? Kenapa masih ada kurir makanan yang mengikutimu? Aduh, anak yang malang ini.
Shen Jinghua. Sampai jumpa. Apa yang sedang kamu lakukan? Oh alah. Ternyata ada yang ahli juga. Kalau begitu bagaimana kalau mencoba tembakan menyebar? Sembunyi di belakangku. Wah, boleh juga kemampuanmu. Kalau terus menunda, kita pasti akan ketahuan di sini. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ini duel penembak jitu. Ada seseorang yang ingin melenyapkanmu. Melenyapkanku? Bagaimana penyerang itu tahu aku ada di sini? Sepertinya ada alat pelacak yang dipasang di mobil. Pulanglah naik taksi sendiri. Hei, kamu mau pergi kemana? Aku tidak apa-apa. Penyerang itu sudah kulukai. Tidak akan lari jauh. Aku akan pergi menangkapnya. Ternyata Shen Jinghua mempekerjakan pengawal yang sehebat ini. Lain kali, aku akan membereskan kalian berdua. Wah, kita bertemu lagi. Sungguh sebuah kebetulan. Takdir ya. Pesanannya sampai di sini. Iya benar. Kamu ini. Cantik Natalia. Kamu juga datang ke sini untuk mengantar? Ternyata benar melakukan pekerjaan seperti itu. Masih semudah ini. Sungguh kasihan. Aku mau mengantar apa? Tidak ada apa-apa. Pesananku akan terlambat. Sampai jumpa nanti. Penjahat tadi ternyata bersembunyi di sini. Namun, kenapa dia mengincar Shen Jinghua? Menggunakan koin permainan sebagai senjata? Suka main game? Untuk apa ikut campur urusan orang lain? Membantu Shen Jinghua juga tidak menghasilkan uang. Harus segera menemukannya. Jika dia bertindak duluan dan putri majikan celaka, kesepakatan besar ini akan gagal. Hotel Hilton, 888, hanya memberimu waktu 3 jam. Halo, Tua Zhou. Apakah putri majikan aman akhir-akhir ini? Tidak terlalu aman. Sudah diserang. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Tuan Lu, bisakah Anda melindunginya demi saya? Siapa namanya? Namanya, Apa perempuan ini sudah tidak waras? Menelepon di saat seperti ini? apa Anda mendengar namanya dengan jelas? Belum, katakan sekali lagi. Namanya, Tua Zhou, tunggu sebentar. Bukan begitu? Apa kamu sudah tidak waras? Apa kamu sudah tidak waras? Terus-menerus menelepon. Kamu sangat aneh. Permintaan itu kamu sendiri yang mengajukannya. Sekarang malah menyesal. Atau mungkin, kamu punya masalah di bagian itu. Hati menginginkan, tapi tubuh tidak mengizinkan? Jangan menelepon lagi. Nanti baru bicara lagi denganmu. Bukan begitu, kakak, kamu ini? Kakak mau kemana? Kak? Siapa? Ini aku, Zhong Yue. Yo, Zhong Yue. Sudah lama tidak bertemu. Ada perlu denganku? Kupikir kamu sudah pindah rumah. Ternyata tidak ganti tempat ya. Sekarang sedang bekerja sebagai pengantar makanan? Iya.
Kondisinya lagi sulit, hanya sekadar bertahan hidup saja. Datanglah ke perusahaanku. Aku pernah mengatakannya dulu. Aku bisa menghidupimu. Menghidupiku? Aku sudah membuka perusahaan perhiasan. Ada lebih dari 3.000 orang di bawahku. Aku bisa memberimu pekerjaan yang santai. Gajinya terserah kamu mau berapa. Lupakan saja. Saat sekolah dulu kamu seenaknya bilang kalau kamu pacarku, sehingga aku jadi bahan pembicaraan orang lain. Kalau sekarang aku bekerja di perusahaanmu, bukankah aku akan ditertawakan lagi? Ditertawakan? Pria yang kusukai memang seharusnya dijaga. Memangnya kenapa? Apakah wanita yang mencari nafkah pantas ditertawakan? Ini hadiah pertemuan kita, yang kubuat sendiri. Dulu kamu memberiku begitu banyak masalah, maka wajar kalau aku menerima kalung darimu. Kalau begitu, Tapi kita tidak bisa berpacaran. kamu masih saja sulit ditaklukkannya. Kenapa? Apa kamu sudah punya pasangan? Apa tidak bisa aku jadi salah satunya? Pesan tidak dibalas, telepon pun tidak diangkat. Apa kamu takut aku akan menjebakmu di Hilton? Sekarang aku sudah berbaring di tempat tidurmu, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi kan? Dia siapa? Maaf. Aku tidak tahu kalau kamu sudah ada janji dengan orang lain. Aku pergi dulu. Dia bukan aku yang panggil. Bagaimana kamu bisa tahu alamat rumahku? Dulu kamu begitu terkenal dan belum pindah rumah. Aku hanya bertanya pada seorang teman lama, apa itu sesulit itu? Kembalikan barangku. Aku tidak mengenalnya. Apakah kamu percaya? Apa aku sudah membuatnya salah paham? Maaf ya, sudah mengganggu kesenangan kalian. Sudah biasa. Bukankah kamu juga selalu salah paham padaku? Kalian berdua memang tipe orang yang sama. Mustahil aku salah paham padamu. Dia terlihat agak familiar. Apa dia juga dari sekolah kita dulu? Bukankah kamu sangat mengenalku? Kalau aku tidak mengenalnya. Mantan pacarmu, Zhong Yue. Namanya memang Zhong Yue, tapi bukan mantan pacar. Hal seperti ini tidak perlu disangkal. Kalau bukan mantan pacar pertama, pasti mantan pacar yang sebelumnya lagi. Kenapa tidak ada yang percaya saat aku jujur? Aku bicara serius padamu. Aku sudah bernegosiasi dengan orang tua murid, mereka bersedia memberikan 100 juta rupiah. Ini jauh lebih berharga daripada tidur denganku sekali saja. Pikirkanlah baik-baik. Ternyata datang untuk membahas uang. Kupikir kamu benar-benar datang untuk tidur denganku. Untuk orang sepertimu, apa kamu mau menemuiku kalau aku tidak bicara begitu? 100 juta rupiah itu tidak sedikit. Berapa kali kamu harus mengantar pesanan makanan untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Sudah seumur ini, jangan hanya memikirkan nafsu saja, tapi gunakan otakmu untuk berpikir. Bawa wanita bernama Shen Jinghua ini pergi. Mereka mencarimu sampai ke rumahku. Lokasimu ketahuan lagi. Kamu benar-benar merepotkanku. Maaf, mereka mungkin datang karena latar belakang keluargaku. Pergilah lapor polisi, aku akan menahan mereka sebentar. Aku Shen Jinghua. Katakan saja apa yang kalian inginkan. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Wah, jadi kamu yang bernama Shen Jinghua. Ternyata cantik juga. Ikutlah dengan kami sekarang. Lulian, apa yang kamu lakukan di sana? Ini bukan urusanmu. Hei pengantar makanan, kamu mau jadi pahlawan ya? Cepat masuk ke dalam, ambilkan tali, bantu kami mengikat Shen Jinghua. Lalu berlututlah di samping. Hati-hati jangan sampai aku menendang kepalamu seperti bola. Hanya mengandalkanmu? Memangnya kamu ini siapa? Lulian, Kamu tahu siapa bosku? Tuan Macan, mantan tentara bayaran, nomor 1 di Asia Tengah, orang yang sudah dia tumbangkan jauh lebih banyak daripada yang pernah kamu lihat. Hanya karena ucapanmu barusan, aku punya alasan kuat untuk mematahkan kakimu. Tuan Macan, pemimpin perkumpulan Heihu di Jiangzhou, Chen Heihu. Sepertinya kamu pernah mendengar nama besar bos kami. Perkumpulan Heihu? Perkumpulan Heihu adalah kekuatan bawah tanah terbesar di Jiangzhou. Orang di depan ini adalah bos mereka, Chen Heihu. Kita sedang berhadapan dengan lawan yang berat. Cari waktu untuk pergi duluan, jangan sampai kamu beradu keras dengan mereka. Ternyata si macan kecil, ya?
Bos perkumpulan Heihu, sekarang sudah sehebat ini? Dulu saat di Timur Tengah, hanya pria dengan kode nama api penyucian yang memanggilku seperti itu. Mungkinkah dia adalah instruktur Lu? Ternyata benar-benar instruktur Lu. Siapa kamu ini? Berani sekali memanggil nama bos kami secara langsung. Apa kamu sudah bosan hidup? Lulian, kenapa bicaramu sembarangan sekali? Dia itu bos perkumpulan Heihu. Apa kamu pikir ini masih seperti bercanda saat di sekolah dulu? Si macan kecil, apa dulu aku kurang memberimu hukuman berdiri tegak? Setelah beberapa tahun berlalu, kamu berani bergaya di hadapanku? Kurang ajar. Apa yang sedang kamu ocehkan? Jika aku tidak menghancurkanmu, mulutmu itu tidak akan bisa diam ya. Tutup mulutmu. Kalian semua pergi dari sini. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Mata saya sungguh tidak mengenali Anda. Anda bilang, Anda datang ke Jiangsu. Kenapa tidak memberitahu saya? Apakah saya perlu memberitahu Anda apapun yang saya lakukan? Ya, benar sekali. Apakah Anda punya korek api? Ada. Saya mengerti. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya pergi dulu. Instruktur Lu sedang menjalankan misi rahasia. Untuk apa saya bertanya? Ayo pergi. Barusan bos, perkumpulan Heihu memanggilmu instruktur? Oh, dulu saat putus sekolah, menghabiskan beberapa tahun di luar negeri, dan sempat menjadi rekan Chen Heihu. Nah, dia sudah menjadi bos besar, sedangkan saya masih mengantar makanan. Menjadi pengantar makanan juga cukup baik. Orang-orang yang hidup dalam bahaya dan bisnis ilegal itu tidak ada yang perlu dicemburui. Bekerja dengan tekun, mengandalkan keringat sendiri, itulah jalan yang benar. Dulu kamu tidak bicara seperti itu. Kamu masih sama seperti dulu, suka mencari perhatian. Kali ini karena kebetulan bertemu kenalan, bagaimana dengan selanjutnya? Sebaiknya carilah pekerjaan yang lebih stabil. Masalah uang ganti rugi siswa itu, tolong pertimbangkan juga. Secara pribadi, saya bisa memberimu sedikit tambahan. Dibandingkan masalah uang ganti rugi, saya lebih penasaran, apa yang sebenarnya saya lakukan padamu dulu? Guru Shen, Guru Shen, bisa bicara terus terang? Sudah tidak penting lagi. Kalau dibicarakan lagi, rasanya sangat memalukan. Namun satu hal berbeda dengan masalah lainnya. Mengenai kejadian hari ini, saya akan memberimu kompensasi. Terima kasih. Masih mau memberiku kompensasi? Hanya seorang guru sekolah menengah. Bicaranya tinggi sekali. Kakak, baru saja aku melihat sekelompok orang berlarian keluar. Apakah mereka mencarimu? Kenapa kakak tidak membiarkanku ikut bersamamu? Kamu terlalu gegabah, tidak cocok untuk menemuinya. Bukan begitu, Kak. Dulu, kakak menulis begitu banyak surat cinta untuk Lulian. Jika dia tidak menghargainya itu tidak masalah, tapi dia malah memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kakak masih mau berurusan dengannya? Bukan. Mungkinkah kakak masih menyukainya? Aku hanya merasa, dia sangat disayangkan. Disayangkan, kakak sudah bertahun-tahun tidak mencari pasangan? Apakah itu hanya karena merasa sayang padanya? Lihatlah, betapa bagusnya dia melukis diriku. Seandainya dulu dia tidak putus sekolah, dia seharusnya bisa memiliki masa depan yang cerah. Sudah tidak tertolong lagi. Benar-benar tidak tertolong lagi. Halo, Tua Zhou. Tuan Lu, apa Anda sedang sibuk tadi? Saya tidak mengganggu Anda, kan? Tidak. Tadi hanya ada beberapa anjing yang menggonggong sembarangan. Bukan masalah besar. Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya nama putri dari pemberi kerja ini? Shen Jinghua. Tuan Lu, namanya adalah Shen Jinghua. Apa? Shen Jinghua? Anda mengenalnya? Bukankah dia seorang guru seni? Kenapa dia dicari masalah oleh ketua perkumpulan Heihu dan menjadi target pelenyapan oleh eksekutor nomor 1 dunia? Ayahnya adalah orang terkaya di Jiangzhou. Dia adalah pewaris masa depan perusahaan farmasi Shen. Guru seni hanyalah identitas sementara saja. Astaga, putri orang terkaya. Tua Zhou, kamu benar-benar merasa tingkat kesulitan tugasku masih kurang besar ya? Petugas keamanan di sekolah kami setidaknya harus lulusan sarjana pendidikan olahraga, sedangkan kamu hanya memiliki ijazah putus sekolah menengah atas. Sangat sulit bagiku untuk menerimamu. Saya juga lulusan sekolah menengah pertama nomor 1 ini. Tinggal di sekolah ini juga untuk berkontribusi pada alma mater, bukan? Tahun itu, kamu memimpin perkelahian dengan sekolah lain. Sudah untung sekolah tidak menganggapmu sebagai noda hitam. Masih berani bicara soal kontribusi?
Sebenarnya, saya datang atas rekomendasi Guru Shen Jinghua, Guru Shen yang merekomendasikan saya. Maksudmu Guru Shen? Ayahnya adalah pemegang saham utama di sekolah ini. Mana mungkin dia punya waktu untuk memberimu rekomendasi? Dia akan segera sampai. Guru Shen, Anda datang tepat waktu. Orang ini bilang dia datang atas rekomendasi Anda dan ingin menjadi petugas keamanan di sekolah kita. Bukankah ini konyol? Ya, memang benar begitu. Ini, Anu, Kamu keluar dulu, saya mau bicara sebentar dengan kepala bagian. Selesaikan urusanku dengan baik. Uang ganti rugi tidak perlu diberikan. Masalah perkelahian murid akan dianggap selesai. Saya tahu. Kuharap kamu bisa menepati janji. Kak Lian, aku dengar dari grup petugas keamanan kalau tunjangan di SMA Negeri 1 ini sangat bagus dan syaratnya sangat ketat. Bagaimana kakak bisa memasukkanku ke sini? Kak Lianmu ini punya orang dalam. Kak Lian, bagaimana bisa koneksi kakak sekuat ini? Sudahlah, kamu pergi periksa ke ruang pengawas dulu. Aku akan berkeliling sebentar. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Kak Lian, aku sudah menjadi petugas keamanan selama 8 tahun, urusan menghadapi penghuni hingga melindungi siswa, aku ini profesional. Orang yang melakukan serangan di atap waktu itu adalah tidak makan ketumbar. Ciri-cirinya sudah sangat jelas karena dia menggunakan koin permainan sebagai senjata. Kalau aku melihatnya lagi, aku harus menangkapnya. Prioritas sekarang adalah mengawasi Shen Jinghua. Cari siapa? Aku mau menjenguk adik laki-lakiku. Katanya dia sedang ada kelas olahraga di sini. Ada urusan mendesak di rumah, jadi aku harus memintanya pulang. Oh, tapi tetap harus mendaftar dulu. Tulis dengan jelas siapa yang dicari dan dari kelas mana. Oh dan lagi, nomor kartu identitas dan nomor telepon juga harus dituliskan. Kamu sedang apa? Kepalaku agak pusing, mungkin gula darahku sedang rendah. Biarkan aku istirahat di sini sebentar saja. Baik, mari kemari, pelan-pelan saja. Kalau begitu kamu duduk dan istirahatlah di sini sebentar. Aku akan ambilkan air gula untukmu. Kyuye, ibu sengaja membuatkan ini untukmu. Jangan lupa makan supaya sehat. Baik, kakak. Kyuye, cepat lihat. Orang yang menindas Guru Shen itu, bekerja sebagai satpam di sekolah kita. Aku tahu. Kakakku sudah setuju, jangan mempedulikannya. Terakhir kali dia menghajar kita sampai babak belur, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mari kita beri dia sedikit pelajaran, agar kita bisa melampiaskan kekesalan. Kakakku menyuruhku untuk tidak membuat masalah. Di sini adalah sekolah, apa yang bisa dia lakukan pada kita? Kecuali, dia tidak ingin mempertahankan pekerjaannya. Benar sekali. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi kita para siswa, bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas keamanan sekolah kita? Kalau begitu perhatikan batasannya. Jangan sampai masalahnya menjadi besar. Aku tahu batasannya. Guru Qin sedang mengajar di sana, aku akan mencari waktu untuk melemparnya. Pastikan lemparanmu tepat sasaran. Dia sudah datang, cari kesempatannya. Kalian minggir. Apa yang sedang kalian lakukan? Bagus sekali. Operan yang bagus. Petugas keamanan itu. Jangan mengganggu murid yang sedang belajar di jam pelajaran. Aku sedang berpatroli di sini. Muridmu yang justru mengganggu pekerjaanku. Apa bahayanya berpatroli di dalam sekolah seperti ini? Siapa yang tahu? Ada orang yang sangat hebat di sisi Shen Jinghua. Kamu harus berhati-hati. Aku sudah mengutus bos perkumpulan macan hitam untuk menyelidiki ke rumahnya, tapi dia langsung menolak tugas itu. Aku tahu. Orang itu adalah seorang kurir makanan. Namun aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Tapi sekarang aku berada di dalam sekolah. Tidak akan ada orang lain yang mengganggu. Jika gagal untuk kali kedua, keberadaanmu akan terbongkar. Aku tidak akan membiarkanmu menjalankan misi ini lagi. Misi yang tidak bisa kuselesaikan. Tidak akan ada orang lain yang bisa menyelesaikannya. Bos, tenang saja.
Bagaimana bisa dia? Pak petugas keamanan, saya minta Anda pergi keluar sekolah untuk melakukan pekerjaan Anda dengan benar. Lulian. Para murid sedang mengikuti kelas olahraga. Keadaannya sangat ramai. Hati-hati jangan sampai terluka. Pergilah keluar. Guru Shen, Anda kenal petugas keamanan ini? Iya, dia teman lama saya. Oh, teman lama ya? Kalau begitu tidak masalah. Saya lihat sepertinya Anda cukup ahli dalam olahraga. Bagaimana kalau ikut bergabung? Sambil belajar dan bermain. Apa hebatnya cuma menangkap bola kami? Kalau berani, bersainglah dengan guru Kin kami. Guru Kin adalah lulusan terbaik di jurusan olahraga, lari, lompat jauh, hingga basket. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Itu semua cerita lama. Sekarang saya sudah tua, dan tidak bisa dibandingkan dengan anak muda seperti kalian. Saya masih ingat dulu di pekan olahraga sekolah, Anda selalu jadi nomor 1. Jika Anda punya ijazah sarjana, menjadi guru olahraga jauh lebih baik daripada jadi petugas keamanan. Lihatlah, sekarang siapapun bisa merendahkan Anda. Guru Shen, teman Anda tampan sekali. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Sobat, kami masih kekurangan satu penyerang. Bagaimana kalau bergabung dengan tim? Sobat, saya tidak pandai bermain basket. Bilang saja kalau takut. Ternyata cuma berani menindas kami saja. Saya dengar Anda selalu juara 1 di pekan olahraga. Sepertinya Anda terlalu rendah hati. Bagaimana kalau mencoba melempar bola sebentar? Saya juga tidak terlalu bisa memasukkan bola kering. Sebenarnya, dulu saya belajar seni. Benar-benar pengecut. Belajar seni, akulah yang belajar seni. Sobat, saya lihat sedari tadi Anda terus menatap Guru Shen. Apa Anda menyukainya? Lulian, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Menyingkirlah dari kakakku. Ada penjahat di sekolah, aku tidak punya pilihan. Dia terus melindungi Shen Jinghua. Apa maksudnya? Bola. Benda apa ini yang berbunyi berdentung di sini? Guru Shen, apakah dia mencoba mengambil kesempatan padamu? Ada penjahat datang ke sekolah, dia sedang melindungiku. Penjahat? Kamu pikir ini sedang syuting film? Bagaimana mungkin ada penjahat di dalam sekolah? Benar-benar ada penjahat. Kalian jaga Guru Shen baik-baik. Liang Zi, ada penjahat datang ke sekolah, kau bahkan tidak menyadarinya. Liang Zi, ada penjahat datang ke sekolah, kau bahkan tidak menyadarinya. Penjahat? Tadi, hanya ada seorang ibu hamil yang gula darahnya rendah, aku pergi mencarikan air gula untuknya. Dia sudah datang. Kak Lian, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan orang asing manapun masuk ke sekolah. Anda baik-baik saja? Terima kasih. Enak kan? Liang Zi, cepat lari. Liang Zi, Liang Zi. Ayo, kuantar kau ke ruang medis dulu. Kak Lian, sakit sekali, kenapa ini? Mau lari? Tidak makan ketumbar mau kabur kemana? Apa katamu? Aku mau makan ketumbar kok. Banyak sekali ibu hamil di sini. Ada yang bilang di Xiao Hongshu bahwa hari ini ada seminar ibu hamil di sini, bisa dapat telur gratis kalau datang mendengarkan kelas. Iya, tapi di mana dia? Ayo kita masuk dan lihat. Ayo jalan. Layanan Purna Jual tidak makan ketumbar ini cukup bagus.
Hanya saja, dia masih sedikit kurang berhati-hati. Keberadaanmu sudah ketahuan, kamu sudah gagal. Aku juga sudah tahu siapa yang melindungi Shen Jinghua. Aku akan membereskan mereka berdua. Tidak akan ada ketiga kalinya. Untuk menaklukkan pria. Aku punya banyak cara. Hai, bertemu denganmu lagi. Kamu lagi, Apa yang sedang kamu lakukan di sini? aku menjadi petugas keamanan di sekolah sebelah. Kalau kamu, Benar-benar pekerjaan yang berbeda setiap harinya, sebentar jadi pengantar makanan, dan sebentar jadi petugas keamanan. Kamu tidak mungkin benar-benar seorang intel, kan? Oh, aku juga tidak tahu mengapa. Bisa begitu kebetulan. Dimanapun bisa bertemu denganmu. Jangan-jangan kamu benar-benar seorang penjahat bayaran? kalau begitu, kamu tidak mungkin benar-benar seorang intel, kan? Oh, iya. Terakhir kali bilang, mau mentraktirmu makan nasi ayam? Ayo mampir ke rumahku. Memintaku untuk bolos kerja? Itu tidak pantas, bukan? Apa yang ditakutkan? Lagi pula kamu sedang tidak ada kerjaan. Anggap saja sebagai cara berteman. Lalu, apakah kamu makan ketumbar? Makan. Kamu sendiri? Aku juga suka sekali. Kalau begitu ayo pergi. Ayo. Silakan cari tempat duduk di mana saja. Aku ambilkan segelas air untukmu. Di sini tidak ada tempat untuk duduk. Kalau begitu, berdiri saja. Aku mau ganti baju dulu. Bisa tolong tunggu aku sebentar? Tidak perlu begitu. Kamu sepertinya bukan tipe orang yang terlalu peduli kebersihan. Apa karena kamu datang ke sini? Tunggu aku sebentar. 10 menit saja. Aku sudah selesai ganti baju. Bisa tolong temui aku di kamar tidur? Tentu saja bisa. Maaf, imbalan 200 miliar rupiah untuk Shen Jinghua. Harus aku ambil. Maaf, imbalan 200 miliar rupiah untuk Shen Jinghua harus aku ambil. Ada orang yang menawarkan imbalan 200 miliar rupiah untukmu, aku juga harus mengambilnya. Permainan rumah-rumahan ini sudah berakhir. Nona tidak makan ketumbar. Eksekutor nomor 1 di dunia. Ternyata hanyalah seorang gadis rumahan. Baiklah, aku menyerah. Kau ternyata tidak begitu jeli ya. Sudah berkali-kali bertemu denganku. Tapi masih saja tidak menyadarinya. Kamar tidur ini memiliki rahasia tersendiri. Peralatannya pun sangat lengkap. Suasana di ruang tamu hanyalah digunakan untuk mengelabui mata orang saja. Bagaimana kau tahu? Kalau sekarang aku tidak sedang mengelabui matamu? Oh, Ini memang sudah berakhir. Mari kita lenyap bersama dalam ledakan ini. Halo. Kau benar-benar mengira itu bom ya? Aku hanya bercanda.
Sepertinya, kau cukup takut pada maut ya. Aku tahu senjata ini tidak akan bisa mengalahkanmu. Tapi kita semua bekerja demi uang, tidak perlu mempertaruhkan nyawa, kakak tampan. Kau benar, kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Seseorang menawarkan hadiah 200 miliar rupiah demi menyingkirkan Shen Jinghua. Jika kau tidak ikut campur, bagaimana kalau hadiahnya kita bagi dua? Tapi ada orang yang membayar 200 miliar rupiah agar aku melindungi Shen Jinghua. Dia harus tetap hidup. Kalau begitu aku menyerah pada misi ini. Hadiahnya, kita bagi dua. Maaf, aku tidak punya kebiasaan berbagi hadiah dengan siapapun. Kalau begitu kita lihat siapa yang akan berhasil lebih dulu. Hari ini adalah wilayahmu, jadi terserah kau saja. Uang itu pasti akan menjadi milikku. Ini sebagai kompensasi. Gambarnya lumayan bagus, tapi tidak bernilai 200 miliar rupiah. Coba lihat, apakah ini mirip denganku? Ambil saja kalau mau. Wah, ternyata dia orang yang sangat menarik. Halo, Tua Zhou. Tuan Lu, saya dengar Anda diserang di sekolah siang tadi. Apakah Anda baik-baik saja? Nyaris saja kehilangan nyawa. Saya benar-benar merasa bersalah. Maksud saya yang nyaris kehilangan nyawa itu tidak makan ketumbar. Ternyata begitu. Sepertinya Anda sudah menemukan keberadaannya. Di mana Anda sekarang? Ayah Shen Jinghua ingin berterima kasih langsung kepada Anda. Tidak perlu repot-repot. Cukup pastikan saja dia mengirimkan uangnya tepat waktu. Lihat bagaimana kinerjamu dalam mengurus keamanan ini. Orang seberbahaya itu. Bisa-bisanya sampai lolos masuk ke sekolah. Ini tidak hanya akan memicu kepanikan seluruh guru dan siswa, tetapi juga sangat merugikan penerimaan siswa baru nantinya. Apa kamu tahu itu? Ya, kritikan Anda memang benar. Wah, ramai sekali di sini. Sedang rapat ya? Bagaimana, Liang Zi? Kamu baik-baik saja? Kak Lian, saya tidak apa-apa. Ada juga dia? Dia juga satpam yang baru direkrut kali ini. Mengenai kejadian kali ini, dia juga punya tanggung jawab. Guru Qin, rekan-rekan sekalian, mereka berdua saya yang merekomendasikannya masuk. Saya bersedia menanggung seluruh konsekuensinya. Guru Shen, ayah Anda adalah dewan sekolah. Masalah keamanan memang harus diperhatikan. Tapi bagaimana mungkin kami membiarkan Anda yang menanggungnya? Dengan sikap yang seenaknya ini, berdiri yang tegak. Kejadian hari ini, kamu harus bertanggung jawab setengahnya. Bapak-bapak pimpinan, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan klien kami. Ini karena alasan pribadi saya yang teledor. Kalau ingin mengkritik, kritik saja saya. Di saat seperti ini, jangan beralasan tentang keteledoran. Direktur sekolah kami, Tuan Shen, sangat mengutamakan masalah keamanan. Mengenai kejadian hari ini, kalian berdua tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Aduh, Direktur sekolah Shen akan segera tiba. Nanti, apakah akan lapor polisi atau diberi sanksi internal? Beliaulah yang akan memutuskannya. Penjahat yang membawa senjata bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh beberapa satpam. Menurut saya, lupakan saja masalah ini. Kenapa kalian semua memarahi kami seperti murid sekolah? Pakai sanksi segala. Paling parah, kami berhenti kerja saja. Kak Lian, tunggu sebentar. Percayalah padaku. Bapak-bapak pimpinan, ini adalah rokok, minuman, dan teh yang khusus saya beli. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kak Lian kami. Tolong lihatlah dari sisi saya, dan jangan pecat Kak Lian kami. Jangan coba-coba menyogok kami. Biar ku beritahu ya, masalah hari ini sangat serius. Bukan hanya akan dipecat, tapi harus diproses secara tegas. Liang Zi, sejak kapan kamu menjadi seperti ini? Kita tidak perlu menerima penghinaan ini, ayo pergi. Kak Lian, selama kita tidak membuat masalah di masa depan, pekerjaan satpam di sekolah ini bisa kita jalani sampai pensiun. Kesempatan kerja yang sangat bagus ini.
Bersabarlah sedikit. Bagaimanapun juga, kita sudah tidak muda lagi. Hei, bapak-bapak sekalian, masalah ini sungguh tidak ada hubungannya dengan keahlian kami. Mohon terimalah barang ini. Tidak bisa. Kita harus menunggu direktur sekolah datang. Kalau begitu, tolong sampaikan hal-hal yang baik kepada atasan untuk saya. Saya mohon, saya sangat memohon. Astaga, apakah kamu tidak merasa mengganggu? Tidak. Mohon maaf, Bapak. Tangan saya tadi terpeleset biar saya ambilkan untuk Anda. Liang Zi. Untuk apa berbuat seperti itu? Bersikaplah lebih berwibawa. Sepatu ini sudah rusak. Masih berani mencoba memberi hadiah seperti orang lain? Memalukan sekali, bukan? Haha. Aduh. Siapa? Siapa yang menyerangku secara tiba-tiba? Sedang meributkan apa kalian semua? Ayah, Ayahmu sudah datang. ya, ayahku sangat mementingkan masalah keamananku. Dia orang yang sulit diajak bicara. Nanti aku akan membantu memikirkan cara untuk kalian. Ayah dari Guru Shen. Ternyata dia orangnya. Kamu mengenalnya? Shen Shanhei. Aku hanya pernah melihatnya di berita. Dia bukan hanya kepala sekolah kehormatan di sekolah menengah pertama nomor 1, tetapi juga orang terkaya di Jiangzhou. Begitu? Ternyata dia. Cepat. Wah, direktur sekolah Shen, Anda sudah datang. Direktur sekolah Shen, Anda sudah datang. Ayah, Ibu, Masalah hari ini sudah menjadi sangat besar. Putriku hampir saja celaka. Bagaimana ini bisa terjadi? Putriku hampir saja celaka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Direktur Shen, kejadian hari ini adalah akibat kelalaian kedua satpam ini. Mereka membiarkan seorang penjahat masuk, yang berpura-pura menjadi ibu hamil, dan memutus kamera pengawas. Terutama si Lulian ini. Dia juga mengganggu ketertiban saat saya mengajar. Mungkinkah mereka itu berkomplot? Ya, benar sekali. Guru Qin, apa yang Anda bicarakan? Mana mungkin mereka berkomplot? Kemampuan bela dirinya sangat hebat, itu sangat mencurigakan. Untuk pengaturan lebih lanjut, kami serahkan kepada direktur sekolah Shen. Dia bilang, namanya Lulian. Halo. Tua Zhou, aku dengar dari putriku bahwa 3 kali dia hampir celaka, semuanya berkat bantuan ahli yang kau utus. Oh ya, siapa namanya? Aku ingin berterima kasih secara langsung kepadanya. Dia itu, prajurit bayaran nomor 1 di dunia, dengan julukan api penyucian. Mengenai nama aslinya, namanya adalah Lulian. Jangan sembarangan menyebarkan namanya, dia tidak suka terlibat masalah. Astaga. Lulian, aku mengerti. Direktur sekolah Shen. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ini murni karena kelalaian mereka berdua. Benar sekali. Saya sengaja menahan mereka di sini menunggu direktur sekolah Shen untuk menanganinya sendiri. Direktur sekolah Shen, masalah ini sungguh tidak ada hubungannya dengan saudaraku. Penjahat itu berpura-pura menjadi ibu hamil, dia bilang gula darahnya rendah, jadi aku pergi mencarikannya air gula. Tidak disangka, ketika kembali masalah sudah terjadi. Tidak ada gunanya mencari alasan. Ini jelas merupakan kelalaian dalam petugas. Kurang ajar. Seseorang melihat ibu hamil yang lemas, dengan niat untuk menolong. Pergi mencari air gula. Apakah itu salah? Bukan hanya tidak salah, tapi harus diberikan penghargaan. Terutama Tuan Lu ini, saya dengar dia dengan sigap menyadari adanya penjahat, dan melindungi keselamatan putri saya. Ini jelas-jelas menunjukkan profesionalisme yang sangat baik. Tapi kalian malah menjadikannya kambing hitam. Apa kalian pikir kami orang bodoh? Tidak. Setiap tahun saya memberikan investasi besar untuk sekolah, setengahnya digunakan untuk keamanan. Bagaimana pekerjaan kalian selama ini dilaksanakan? Lakukan perombakan. Baik. Kami akan segera melakukan perombakan dan memperketat keamanan. Benar-benar setuju. Maksud saya adalah merombak posisi kalian. Ini. Kenapa? Apa perlu saya usir kalian keluar? Pergi dari sini. Jika kalian berdua tidak keberatan, mari berkunjung ke rumah sederhana saya untuk mengobrol. Sebagai bentuk terima kasih saya. Bu Er, bagaimana menurutmu? Tentu saja boleh. Ayah, kenapa hari ini ayah begitu ramah? Tentu saja, karena Tuan Lu
Tuan Lu adalah orang yang sangat baik. Aduh, Direktur Sekolah Shen, asalkan kami tidak diberhentikan, apapun akan kami lakukan. Kalau begitu, mohon bantuannya. Hari ini, saya sungguh merepotkan kalian berdua. Sinta tentu merasa sangat tidak enak hati. Menurut saya, sekolah tidak berguna itu. Tidak perlu didatangi lagi. Anda, apakah Anda tetap ingin memberhentikan kami? Aduh, apa yang Anda bicarakan? Apakah ada ketertarikan untuk bekerja di tempat saya? Datang ke tempat Anda, untuk bekerja? Apakah saya bisa? Tentu saja, kamu adalah saudara Lulian. Hal itu berawal dari semangat keberanianmu, itu benar-benar menyentuh hati saya. Kamu adalah orang yang sangat berbakat. Dengar tidak? Orang terkaya Xian, memuji saya sebagai orang berbakat. Keluarga Shen, kami masih kekurangan seorang pelayan rumah, dan kebetulan membutuhkan seseorang seperti Anda, yang jujur dan baik hati. Tugas utamanya adalah mengurus urusan rumah tangga. Saya harap Anda tidak merasa repot. Saya menjadi pelayan rumah? Tidak dibayar pun saya mau. Gaji Anda adalah 600 juta rupiah sebulan. Di dalam kartu ini ada gaji Anda selama 1 tahun. Saya tidak tahu apakah ini sudah sesuai. Gaji 1 tahun? Dibayarkan di muka kepada saya? Tidak ada masa percobaan? Kami mempercayai Anda. Ini terlalu banyak. Tidak bisa. Keluarga Shen, kami tidak kekurangan uang. Jika Anda terus menolak seperti ini, apakah Anda sedang menolak kami secara halus? Sama sekali tidak. Baiklah, ikutlah dengan saya. Saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan Anda nanti. Lalu bolehkah saya membawa saudara saya, Lulian, bersama saya? Ibu, Lu Lian, sudah beberapa kali berada dalam situasi berbahaya. Itu semua karena saya. Dia seharusnya diperlakukan dengan lebih baik. Tentu saja, tidak perlu kamu beritahu. Tuan Lu, saya punya rencana lain. Ayo pergi. Tuan Lu, apa yang dikatakan putri saya benar? Berkat bantuan Anda yang telah berkali-kali menolong kami, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Anda bukanlah orang yang biasa. Hah? Ayah, aku tidak suka ayah bicara seformal ini. Bisakah ayah lebih jujur saja? Kamu ini, katakanlah. Tuan Lu, ini semua adalah ketulusan dari putriku. Mengenai mobilnya, adalah mobil mewah dengan spesifikasi tertinggi dari keluarga Shen. Lalu untuk rumahnya, berada di lokasi strategis senilai 20 miliar rupiah. Mobil manapun yang kamu suka, rumah manapun yang ingin kamu tinggali, pilih saja sesukamu. Bolehkah pilih sesuka hati? Tentu saja, Tuan Shen telah berjasa besar, itu sudah seharusnya. Berikan semuanya. Apa? Hua apa aku tadi tidak salah dengar? Ayah, Lulian sudah menyelamatkanku berkali-kali, sudah sewajarnya memberikan semuanya. Jika ayah benar-benar merasa sayang, gunakan saja sahamku di grup Shen untuk menutupinya. Tidak. Aku tidak bilang kalau kita tidak boleh berterima kasih. Hanya saja untuk Tuan Lu, aku sudah mengeluarkan 200 miliar rupiah. Hei Guru Shen, jangan, ini terlalu berharga. Aku tidak akan menerimanya. Jika disuruh ambil, ambil saja. Aku hanya ingin memutuskan hubungan denganmu, jangan sampai seolah-olah aku berutang sesuatu padamu. Mengenai hal-hal di masa lalu, aku tidak akan memaafkanmu. Karena ini, apa yang kamu katakan? Tuan Lu, dari perkataan putriku, sepertinya kalian berdua sudah saling mengenal sejak lama. Aku dan dia sepertinya teman sekolah saat SMA. Tapi aku sama sekali tidak ingat padanya. Dia juga selalu bilang kalau aku pernah menindasnya. Cuy. Pantas saja, saat putriku masih SMA dulu, ada masa di mana suasana hatinya sangat buruk. Saat aku menanyakan alasannya, dia tidak mau bercerita. Tidak disangka, ternyata Tuan Lu pernah menindasnya. Hei, dengar sekali lagi, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Hahaha, tidak apa-apa. Tuan Lu, Anda adalah tentara bayaran nomor 1 di dunia, api penyucian, di masa muda. Jika bertindak agak kasar, itu sangatlah wajar. Aku tidak keberatan. Mengenai tugas melindungi Nona Shen ini, adalah misi yang dipercayakan oleh Tua Zhou padaku, dengan imbalan 200 miliar rupiah, dan aku hanya menerima uang tunai. Semua ini, sudahlah, aku tidak akan menerimanya. Tuan Lu, ini semua adalah ketulusan putri saya, dan juga atas dasar hubungan pribadi. Waktu itu Anda hanya setuju untuk menangani penyerang itu. Sekarang, saya harap Anda bisa melindungi keselamatan putri saya. Baiklah, akan saya terima kalau begitu. Mobil dan rumah tidak ada gunanya bagi saya, uangkan saja semuanya. Boleh. Namun sekarang,
Saya harus memiliki identitas untuk mendampingi Guru Shen, harus selalu bersamanya agar keselamatannya terjamin. Identitas? Bagaimana kalau menjadi kekasihnya? Saya tidak masalah, selama Anda bisa meyakinkannya. Aduh, anak perempuanku ini, orangnya agak keras kepala, tapi dia padamu, tidak merasa benci. Masalah yang satu ini, harus pelan-pelan, perkataanku tidak ada gunanya. Cuma bercanda. Aku punya sebuah usul. Menjadi pengawalnya? Atau sopir pribadinya? Itu terlalu pasaran. Sebenarnya aku selalu punya penyesalan. Dan Guru Shen kebetulan bisa menghapus penyesalanku ini. Apa? Aduh, kalian berdua. Aduh, masih saja bersikap dingin. Hahaha, tidak bicara sepatah kata pun. Hei, kalian. Wah, tampan sekali, Liang Zi. Tampan bukan main. Kalian? Jabatan apa yang diberikan orang terkaya Xian padamu? Dia memberikan. Yang ini. Apa ini? Buku. Aku ingin ikut ujian masuk perguruan tinggi lagi, untuk mendapatkan ijazah sarjana. Menghapus penyesalanku karena tidak berpendidikan. Orang terkaya Xian memberiku kesempatan. Mencarikanku tempat bimbingan belajar. Kalian? Kamu sudah gila ya? Bagaimana status orang terkaya Xian? Menjadi kacung di rumahnya. Jauh lebih baik daripada lulusan terpelajar yang tidak berguna itu. Kamu benar-benar memilih untuk sekolah lagi? Jangan lakukan itu, jangan. Aduh, jangan pergi. Ayo, jalankan mobilnya. Mohon bantuannya, Guru Shen. Kalian memang orang yang visioner. Bisa menaklukkan Guru Shen. Itu lebih baik dari apapun. Aku cuma mengejar bunganya, tapi kamu mengejar seluruh hartanya. Entah apa yang dipikirkan oleh ayahku. Malah menyuruhku yang seorang guru seni ini membantumu belajar. Bukankah sebelumnya kamu selalu mengejek tingkat pendidikanku yang rendah? Sekarang saat aku ingin meningkatkannya, kamu malah tidak senang. Kemana saja kamu selama ini? Lagi pula, ada banyak sekali guru yang lebih ahli dariku, kenapa harus mencariku? Orang yang mampu harus bekerja lebih banyak, aku juga hanya percaya padamu. Kalau begitu, kamu harus mendengarkan dengan baik, tidak boleh bersikap sembarangan lagi. Kamu sebenarnya sangat pintar dan punya potensi. Siapa itu? Ada ya orang yang menyetir seperti itu? Turun dari mobil? Datang lagi. Turun. Cepat turun dari mobil sekarang. Kenapa sangat sulit sekali untuk belajar ilmu bersamamu? Kamu jangan turun. Lihat, apakah kita bisa membawa mobilnya pergi dulu? Untuk apa pergi? Kualitas orang-orang yang datang ini semakin lama semakin buruk. Temani mereka bermain sebentar. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Kenapa selalu mencariku? Bisakah kalian membiarkanku belajar dengan tenang bersama guru selama 2 hari? Ada orang yang membayar untuk mengambil satu tangannya. Mengambil tangan? Apa mungkin karena ada yang merasa kemampuan senimu sangat buruk, dan ingin mengakhiri karier gurumu? Bagaimana kalau hanya menyisakan satu buku saja? Kurang ajar kamu, kami tetap mau tangannya. Serang. Tadi aku bertanya apa boleh menyisakan satu kuku saja? Dan kamu bilang tetap menginginkan tangannya. Ampuni kami, tolong ampuni aku satu kali ini. Kami tidak bermaksud mengincarmu. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Sesuai aturan dunia malam, hal ini sungguh tidak bisa dikatakan. Tidak bisa dikatakan. Bukankah aturan ada untuk dilanggar? Contohnya seperti tadi, apakah aku benar-benar harus mengikuti aturan? Untuk mengambil tanganmu, itu akan sangat disayangkan. Jangan. Iya, ada satu orang bernama Lulian yang menyuruh kami. Benar. Lulian? Ya, benar sekali. Lulian memberi saya 400 juta rupiah. Katanya ingin mengambil salah satu tangannya. Katanya ini jalan yang harus dilewati Shen Jinghua saat pergi bekerja. Tidak ada kamera pengawas sehingga memudahkan untuk bertindak. Benar sekali. Lalu apakah kamu tahu siapa aku? Anda adalah seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa dan sangat pandai berkelahi. Namaku sendiri adalah Lulian. Apakah aku menyuruhmu untuk melukai diriku sendiri? Apa? Pergi sejauh mungkin dari sini.
Orang-orang yang datang ini kualitasnya semakin buruk saja. 400 juta rupiah hanya untuk mengambil tangan putri orang terkaya? Apakah mereka tidak mengetahui identitasmu? Bisnis ayahku di Jiangzhou semakin lama semakin besar, dan secara diam-diam telah menyinggung banyak orang. Mungkin karena identitasku lah, mereka melakukan semua ini. Kalau ayahmu hebat mereka seharusnya mencari ayahmu, kenapa malah mencarimu? Keberadaan ayahku tidak menentu, sedangkan aku adalah seorang guru seni. Jadi, mereka lebih mudah untuk mengawasiku. Aku sudah terbiasa, bertahun-tahun aku menjalaninya seperti ini. Kasihan sekali nasibmu itu. Sekarang kamu malah merasa kasihan padaku. Bukankah dulu kamu juga termasuk salah satu orang yang merundungku? Apa sebenarnya yang telah aku perbuat? Kalian ingin melakukan apa? Lulian, sayang, Kembalikan padaku. Haim. Aku yang rendah ini. Seringkali diganggu orang lain. Beruntung Anda datang menolongku. Hingga siang malam aku terus merindukan Anda. Bisakah kita bertemu di kantin sore ini? Menunggu kabar baik. Kelas 18. Shen Jinghua. Kembalikan padaku. Tulisan ini benar-benar konyol. Hanya karena jagoan sekolah Lu pernah membantumu memberi pelajaran kepada beberapa orang. Kau langsung merindukannya siang dan malam. Seberapa putus asanya kau ini? Memangnya siapa kau? Sampai berani mengajak jagoan sekolah Lu berkencan? Hah. Dengarkan nasihat kakak. Lulian, bukanlah orang yang pantas kau sukai. Pergilah kerjakan urusanmu sendiri. Jika aku dapati kau mengganggunya lagi, kau akan menerima akibatnya. Siapa yang aku sukai? Apa urusanmu? Justru Lulian, yang menyuruh kami mencarimu, dia sudah merasa sangat terganggu olehmu. Hah. Lalu, jangan kirim sarapan lagi, karena kami semua sudah tidak sanggup memakannya lagi. Hehe. Lulian, menyuruh kalian. Aku tidak percaya. Oh, kau tidak percaya? Jangan biarkan Shen Jinghua itu menggangguku lagi. Dia sangat buruk rupa, benar-benar menjijikkan bagiku. Kalian pergilah beri dia pelajaran, agar dia bisa lebih tahu diri. Sekarang kau percaya kan? Kenapa matamu sampai memerah begini? Apa yang sebenarnya aku lakukan padamu dulu? Kupikir kau berbeda dari orang lain. Ternyata kau sama saja. Apa yang sedang kau gumamkan tidak jelas itu? Lalu apa kau masih mau memberiku pelajaran tambahan? Besok pagi pukul 6. Jangan terlambat. Soal-soal ini bagiku sangat sulit sekali. Jika kau menyerah saat menghadapi masalah seperti ini, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan gelar sarjana seumur hidupmu. Baiklah, coba kau jelaskan padaku. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Apa kau sudah mengerti? Ternyata begitu ya, aku sudah paham. Kalau begitu, jelaskan kembali padaku. Aku cuma bercanda, sebenarnya aku tidak mengerti. Apakah Guru Shen ada di tempat? Guru Shen. Ternyata, Kakak Meng. Kenapa Anda datang ke sekolah kami? Aku datang untuk menjemput adik laki-lakiku pulang sekolah karena teringat kau menjadi guru di sini. Jadi aku mampir untuk menemuimu. Ada apa ya? Di grup alumni, bukankah katanya hari ini ada reuni 10 tahun kelulusan? Banyak orang yang menandaimu, tapi kau tidak membalasnya. Aku datang untuk memastikan apakah kau sedang sibuk?
Maaf, aku memang sedang sibuk, jadi tidak sempat untuk pergi. Lanjutkan. Aduh, bukankah ini si itu jagoan sekolah lu? Astaga, bukankah ini Meng? Sudah lama tidak bertemu, kau bertambah cantik ya? Memang jagoan sekolah lu yang paling pintar bicara. Sedang apa kamu? Sedang mengerjakan soal ujian SMA ya? Dulu kan aku putus sekolah saat SMA. Makanya aku minta guru Shen memberi pelajaran tambahan, supaya dapat ijazah dan mudah mencari kerja. Itu bagus. Jagoan sekolah lu, kamu sangat rajin. Persyaratan pendidikan tinggi sekali, ini karena terpaksa. Jagoan sekolah lu, apakah kamu ikut reuni sekolah hari ini? Tidak ada yang mengajakku. Lagi pula, aku tidak sekelas dengan kalian, kita tidak akrab. Kalian saja yang pergi. Jangan bicara begitu. Bukankah dulu semua orang hebat di sekolah adalah anak buahmu? Jagoan sekolah lu, semua orang mengenalmu. Hal yang terjadi dulu, tidak usah dibahas lagi. Silakan kalian mengobrol pelan-pelan, aku mau menyiapkan materi pelajaran. Hei! Tidak jadi memberiku pelajaran tambahan? Apalagi yang perlu dipelajari? Bukankah kamu ingin tahu apa yang terjadi dulu? Tanya saja pada Meng Jiaojie. Dia tahu semuanya. Apa? Kamu tahu semuanya? Tulisan ini sungguh konyol. Hanya karena jagoan sekolah lu pernah membantumu memberi pelajaran pada beberapa orang, kamu jadi terus memikirkannya siang dan malam. Seberapa putus asanya kamu dengan orang sepertimu? Ingin mengajak kencan jagoan sekolah lu? Guru Shen, dulu kita hanya anak-anak yang belum paham, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Guru Shen. Lepaskan. Guru Shen, dengarkan penjelasan saya. Sebenarnya, kejadian tahun itu, saya juga tidak menginginkannya. Meng, ternyata kamulah yang di belakangku. Diam-diam berbuat jahat kepada Guru Shen. Dengan wibawa Anda di sekolah saat itu, siapa yang berani bertindak di belakang Anda? Jika terus berpura-pura, benar-benar tidak ada gunanya lagi. Katakan, coba Anda katakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga sulit mengatakannya. Tapi jika kalian bisa datang ke reuni teman sekolah hari ini, ada seseorang yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Saya sih berani datang. Lihatlah wajahnya yang merasa bersalah itu. Apakah dia berani? Kenapa saya harus merasa bersalah? Bagi saya tidak masalah pergi kemanapun. Saya masih harus belajar dari Anda. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita pergi bersama. Naik mobil saya. Ayo berangkat. Ayo. Ayo pergi. Lewat sini. Kalian berdua bisa datang ke reuni ini. Semuanya pasti akan sangat senang melihat kalian. Saya tidak tertarik dengan pertemuan seperti ini. Tapi mengenai kejadian tahun itu, banyak teman sekolah yang bisa menjadi saksi. Saya ingin melihat sampai kapan dia bisa terus mengelak. Baiklah. Lagi pula saya merasa benar dan tidak takut apapun. Siapa yang keras kepala masih belum bisa dipastikan. Mari kita masuk dulu baru bicara lagi. Semuanya, lihat siapa yang datang. Lihat siapa yang datang. Guru Shen, jagoan sekolah Luwu, kalian berdua ternyata datang bersama. Sangat jarang melihat dua orang yang dulu tidak akur bisa bersama seperti ini. Silakan duduk semuanya. Tuh kan sudah aku bilang. Semua orang sangat senang melihat kalian. Omong-omong, aku ingin bertanya pada kalian. Apakah aku pernah mengenal Guru Shen sebelumnya? Kakak Luwu, kamu bercanda lagi. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal Guru Shen? Dulu saat sekolah dia membawakan sarapan untukmu setiap hari. Jangan bicara sembarangan. Bukankah dulu sarapanku selalu dibawakan oleh Zhong Yue? Sudahlah. Itu sudah kejadian bertahun-tahun yang lalu. Sekarang jagoan sekolah Luwu bekerja di mana? Bukan pekerjaan hebat. Aku hanya merantau tidak jelas selama beberapa tahun. Setelah pulang ke kampung halaman, aku pernah menjadi satpam dan pengantar makanan. Teman, wajahmu terlihat agak asing. Aku adalah Liu Wei dari kelas 18 di sebelahmu, yang sekelas dengan Guru Shen. Sekarang aku hanya menjalani hari di sebuah perusahaan farmasi. Aduh, Tuan Li bisa saja bercanda. Siapa yang tidak tahu? Kamu adalah calon penerus perusahaan farmasi Li. Kekayaanmu saja sudah lebih dari 200 miliar rupiah. Bisa datang dan makan bersama hari ini. Adalah suatu kehormatan bagi kami semua. Saudaraku, maafkan aku karena tidak mengenalimu. Masih hebat Guru Shen. Perusahaan farmasi Shen jauh lebih hebat. Mereka meluncurkan banyak obat baru. Hingga membuat kami sangat kewalahan. Bahkan dalam nilai pasar pun mereka pernah mengalahkan kami. Tuan Li,
Itu adalah perusahaan milik ayahku dan tidak ada hubungannya denganku. Aku hanyalah seorang guru kesenian. Dulu saat sekolah Tuan Li terus mengejar Guru Shen. Sayangnya kisah indah itu tidak terwujud. Sekarang kalian berdua sama-sama melajang. Bagaimana kalau kalian mencoba menjalin hubungan lagi? Siapa bilang aku melajang? Aku sudah punya pacar. Siapa yang sangat beruntung sampai disukai oleh orang yang seleranya tinggi seperti Guru Shen? Dia. Apa maksudnya ini? Saudara Lo, tadi bilang dia pernah bekerja sebagai satpam pengantar makanan. Sepertinya dia sudah melewati banyak masa sulit. Masa lalu tidak perlu dibahas lagi, karena bisa disukai oleh Guru Shen. Bolehkah saya tahu di mana saudara Lo bekerja sekarang? Sekarang aku sedang tidak bekerja. Saat ini aku sedang belajar lagi dengan Guru Shen, agar bisa lulus sarjana jalur dewasa supaya mudah dapat kerja. Lulian, bukankah dulu kamu sangat angkuh? Di mana jagoan sekolah itu? Kenapa nasibmu jadi begini? Menurutku, ujian sarjana dewasa itu tidak ada gunanya diikuti. Zaman sekarang, siapapun sudah jadi pemilik perusahaan swasta. Habiskan 1 botol ini. Besok, datanglah. Bekerja di tempatku itu jauh lebih baik daripada kamu. Luntang-lantung tidak jelas di sini. Cukup. Lulian, mencari nafkah dengan jujur. Apa salahnya berusaha mendapatkan ijazah? Kenapa kamu bicara sinis begitu? Maaf ya, Bos Zong. Anda sekarang adalah pengusaha besar perhiasan, saya lancang sekali. Lulian, kita tidak usah makan di sini. Mari kita pergi. Mau kemana? Ke sini. Nanti aku cari kamu ya. Guru Shen, pacar kamu ditarik orang lain. Kamu tidak mengikutinya keluar? Tidak perlu. Dia bukan pacarku. Tadi aku bilang begitu hanya untuk membuat Zhong Yue kesal. Mengerti. Kudengar Zhong Yue pernah merundungmu. Guru Shen, jangan marah lagi. Mari bersenang-senang dan bersulang. Tapi ada satu hal yang ingin sekali kukatakan. Sebenarnya, saat sekolah dulu, Zhong Yue itulah yang selalu cinta bertepuk sebelah tangan pada Lulian, dan dengan tidak tahu malu mengaku sebagai pacarnya. Cinta bertepuk sebelah tangan? Bukankah Zhong Yue selalu menjadi pacar Lulian? Guru Shen, kamu salah. Zhong Yue itulah yang selalu mencintai Lulian diam-diam. Dia bahkan membuang sarapan pemberianmu secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan oleh Meng Jiaojie, kakak Meng, benarkah? Meng Jiaoji, benarkah begitu? Aku melakukan itu. Karena Zhong Yue yang menyuruhku melakukannya. Aku juga tidak punya pilihan lain. Lalu bagaimana dengan rekaman itu? Dulu kamu pernah memperdengarkannya padaku. Itu adalah suara Lulian sendiri yang mengatakan bahwa dia menyuruh kalian mencari masalah denganku. Itu adalah rekaman suaraku yang menirukan suara Lulian. Suaraku sangat mirip dengannya. Guru Shen, apa kamu tidak bisa membedakannya? Bagaimana mungkin? Kalau tidak, mana mungkin aku tahu kejadian ini secara mendetail. Aku harus mencari Lulian. Kenapa kepalaku pening sekali? Bisa mengundang Guru Shen ke sini? Meng, Jiaojie, pekerjaanmu bagus juga. Dia tidak akan bisa pergi jauh. Zhong Yue, kamu mau membawaku kemana? Apa kamu tidak dengar betapa kasarnya ucapan mereka? Lulian, jangan tinggal di sisi Shen Jinghua lagi. Datanglah ke perusahaanku, biar aku yang menanggung hidupmu. Aku punya alasan mengapa aku harus tetap berada di sisi Shen Jinghua sekarang. Apa alasannya? Apa yang bisa dia berikan padamu? Aku pun bisa memberikannya padamu. Kenapa aku bisa pantas mendapatkan semua ini darimu? Zhong Yue, jadilah kekasihku. Aku akan membawamu jalan-jalan naik motor. Aku tidak tertarik. Pergi sana. Berpacaran denganku itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Jangan sampai kamu bersikap tidak tahu diri. Di seluruh sekolah menengah pertama nomor 1, siapa yang berani menolakku? Ternyata kamu cukup keras kepala juga ya. Tapi aku justru menyukai orang yang seperti itu. Kalau dia tidak mau, ya sudah jangan dipaksa. Kamu ini siapa? Apa kamu ingin cari masalah denganku? Dia bilang dia ingin cari masalah. Apa kamu juga mau? Itu Lulian, si penguasa kecil dari SMP N1. Lain kali jangan datang ke tempat sepi seperti ini. Usahakan untuk pergi bersama teman. Aku suka dengan sikapmu yang seperti ini. Aku tidak ingin melihat wanita lain berada di sisimu. Shen Jinghua bilang kalau aku selalu mengganggunya saat masih sekolah dulu.
Jangan-jangan itu semua adalah perbuatanmu? Bukan. Bukan hanya itu. Kemarin aku juga menyuruh orang untuk mengganggunya. Apa kamu memiliki semacam gangguan obsesif yang aneh? Lulian, kamu ada di mana? Jangan sentuh aku. Guru Shen, Anda sudah minum terlalu banyak. Biarkan aku mengantarmu pulang. Halo, Halo bos, tugasnya dibatalkan? Kamu tidak perlu mencampuri urusan Shen Jinghua lagi. mengapa? Aku sudah menemukan Lulian, kali ini aku pasti akan berhasil dalam tugas ini. Kamu ini tidak berguna, apa gunanya memilikimu? Shen Jinghua bisa aku tangani sendiri. Beraninya dia mempermainkanku. Lulian. Ada apa, Meng? Lulian, aku telah membohongimu hari ini. Liu Wei, yang menyuruhku mengajak Guru Shen keluar. Dia memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Sekarang dia sudah dibawa pergi olehnya. Dibawa kemana? Aku juga tidak tahu. Aku minta maaf kepada kalian berdua. Dia memberiku banyak uang. Tapi sekarang aku tidak menginginkan uang itu lagi. Bisakah kamu tidak menyalahkanku? Bagaimana bisa Anda berbuat seperti ini? Kenapa Anda tidak bilang dari awal, kalau ada hal seperti ini? Saya juga sempat tergiur oleh uang. Mohon maaf. Apakah sekarang masih sempat untuk memperbaikinya? Saya akan pergi ke hotel untuk memeriksa rekaman CCTV. Untuk melihat ke arah mana Liu Wei melarikan diri. Tidak perlu. Tidak makan ketumbar? Kenapa Anda ada di sini? Tidak makan ketumbar. Berikan saya setengah dari hadiahnya, dan saya akan memberitahu keberadaan Shen Jinghua. Serta nama saya adalah Shui Roro. Hadiah apa? Pria di sampingmu ini adalah tentara bayaran nomor 1 di dunia, dengan kode nama, Api, Penyucian. Melindungi Shen Jinghua bisa mendapatkan hadiah 200 miliar rupiah. Jumlah kecil yang Anda sebutkan tadi, tidak ada artinya bagi dia. Ternyata, tetap berada di sisi Shen Jinghua adalah sebuah tugas. Saya jadi semakin menyukai Anda. Bukankah poin utamanya adalah dia tentara bayaran nomor 1 di dunia? Hei, atas dasar apa saya harus mempercayai Anda? Karena saya sudah memasang pelacak pada tubuh Liu Wei. Yang memasang pelacak bukan hanya Anda saja. Di sisi Shen Jinghua juga ada. Ayo pergi. Hei, berikan saya setengah dari hadiahnya. Apakah sesulit itu? Pak Li, tindakan Anda kali ini cukup berisiko. Saya dengar tidak makan ketumbar, orangnya sangat pendendam, dan sangat benci jika klien melanggar janji. Apa urusanmu mengatur caraku bekerja? Apa dia sudah menangkap Shen Jinghua? Kamu mau bayarin gaji 1 miliar buat dia? Saya hanya berharap Anda bisa lebih berhati-hati. Aku tahu dia memasang alat pelacak padaku. Aku sengaja memancingnya ke sini untuk melenyapkan masalah selamanya. Ternyata Pak Li sudah merencanakan semuanya. Kalian berdua pergilah berjaga di luar. Hari ini aku ingin bermain-main dengan Shen Jinghua. Baik. Mengapa kamu sampai menghabiskan uang sebanyak ini untuk menyakitiku? Shen Jinghua, aku sudah mengejarmu sejak masa sekolah. Tapi kamu sama sekali tidak memandangku. Lalu, aku melamarmu dengan mas kawin 400 miliar rupiah. Kamu menolakku tanpa berpikir panjang. Mengapa kamu memaksaku sampai ke tahap ini? Aku hanyalah seorang guru kesenian saja. Lagi pula, aku tidak akan pernah menyukai orang serendah dirimu. Ya, aku memang orang rendah. Tapi jangan kira aku tidak tahu. Kamu terlihat seperti guru kesenian, padahal ayahmu mendirikan yayasan untukmu. Semua formula obat baru dan dana perusahaan farmasi ada di tanganmu. Jika kamu tidak tiada, akan sulit bagi kami untuk bertahan hidup. Cui. Lagi pula aku sudah berusaha sangat keras demi dirimu. Sebelum kamu tiada, aku akan bermain-main denganmu sepuasnya. Siapa itu? Halo bos, sudah lama tidak bertemu. Mengapa kamu datang ke sini? Aku sudah bersusah payah menyelidiki identitas Lulian, menyiapkan segalanya. Tapi kamu malah ingkar janji di tengah jalan, lalu mengambil semua hasilnya sendirian. Aku setidaknya sudah bekerja keras untuk ini, bukan? Berapa banyak uang yang kamu inginkan?
200 miliar. 100 miliar rupiah. 300 miliar rupiah? Mengapa bertambah 100 miliar rupiah lagi? Itu adalah denda karena kamu tidak menepati janji. Berani sekali datang meminta uang sendirian ke sini, kamu cukup bernyali, tapi sayangnya kamu sedikit bodoh. Kalau tidak, mana mungkin kamu gagal menangani Shen Jinghua? Bagaimana kamu tahu? Kalau aku datang sendirian, Jangan bergerak. Bergerak sedikit lagi, akan kupatahkan lehermu. Mengapa kamu ada di sini? dia adalah tentara bayaran nomor 1 di dunia. Sangat mudah baginya untuk menyelinap ke tempat kumuhmu ini, bukan? Kamu masih berani muncul dan menahan Shen Jinghua? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Tanpa mempekerjakanku, apa kamu sanggup menghadapinya? Tentara bayaran nomor 1 di dunia. Lulian, Aku akan mempekerjakanmu, tolong bantu aku. Bukankah kamu bilang aku tidak pintar? Aku yang tidak pintar. Memang benar kamu tidak pintar. Dalam situasi seperti ini, kamu masih berharap aku akan membantumu? Aku hanya bisa mengantarkanmu pergi selamanya lebih awal. Tunggu apa lagi, cepat tembak. Enyah kau. Kau ini, punya nyali juga ya? Dia bisa menangkap peluru hanya dengan sepasang sumpit. Dan kau pikir bisa menghabisinya hanya dengan pisau rongsok ini? Aku tahu aku salah. Mohon bantulah aku. Asalkan aku bisa melewati hari ini. 300 miliar rupiah? Tidak, 400 miliar rupiah. Akan kuberikan semuanya padamu. Apa kau bodoh? Serahkan anak ini padaku. Dia sudah melakukan banyak hal buruk. Ada banyak orang di luar negeri yang mencarinya. 100 miliar rupiah, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau begitu biarkan kau yang menanganinya. Lagi pula aku juga merasa ini merepotkan. Kalau begitu biarkan kau yang menanganinya. Lagi pula aku juga merasa ini merepotkan. Untuk apa kau berlagak seperti itu? Jika ada seseorang yang menginginkan kepalamu, aku akan tetap mengambil nyawa tak berhargamu itu. Lalu bagaimana jika aku memesankanmu seporsi popcorn chicken tanpa ketumbar? Kalau begitu untuk sementara nyawamu akan aku ampuni. Standarmu rendah sekali. Aku pergi dulu. Hei Kak Lian, kamu dan Shen Jinghua, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Di mana orang tuanya? Serahkan dia kepada orang tuanya, maka tugasku sudah selesai. Tugas? Malam ini ada orang dari perusahaan perhiasan menelepon Tuan Shen, sepertinya namanya Zhong Yue, mengatakan bahwa Shen Jinghua dibawa paksa. Lalu mereka berdua lapor polisi dan pergi mencari sampai sekarang belum kembali. Baiklah. Kalau begitu, beritahu mereka. Iya. Cepat. Jangan pergi. Lulian, Kamu sudah tidak apa-apa, istirahatlah lebih awal. kamu jangan pergi. Aku tidak ingin kamu pergi. Tenanglah. Li Yue memasukkan sesuatu ke dalam minumanku. Aku tidak bisa tenang. Maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu salah paham padamu. Katakan sesuatu. Jika kamu merasa bersalah, kamu bisa minta ayahmu memberi lebih banyak uang sebagai biaya kompensasi mentalku. Aku bisa menerimanya. Apakah tidak boleh ada kompensasi lainnya? Lihatlah kekacauan ini. Jika dikatakan tidak terjadi apa-apa semalam, siapa yang akan percaya? Ingin memanfaatkan perasaan untuk menghindari pembayaran hadiah? Itu tidak boleh dilakukan. Tuan Lu, bagaimana tidurmu semalam? Agak sulit. Aku ini terbiasa tidur sendirian. Tuan Shen, tugasnya sudah selesai. Tolong lunasi sisa pembayarannya. Itu tidak perlu terburu-buru. Ada hal yang ingin kami diskusikan denganmu.
Begini ceritanya, Jinghua kami ini sangat menjaga kehormatannya. Tunggu sebentar. Aku dan Guru Shen benar-benar bersih. Aduh, aku mengerti. Tenang saja, hadiah sebesar 200 miliar rupiah akan kukirimkan ke kartumu tepat waktu. Tidak akan kurang sepeser pun. Kalau begitu baguslah. Tapi, dalam bentuk mas kawin, Itu tidak bisa. Aku tidak menerimanya. Pekerjaanku ini tidak cocok untuk tinggal bersama orang lain dalam waktu lama. Guru Shen, akan ada risiko jika berada di sisiku. astaga lu, kau menjalani pekerjaan yang begitu berbahaya, pasti hanya karena ingin mencari uang saja kan? Uang, aku punya. Risiko, kau juga tidak perlu menanggungnya. Dengan tetap berada di sisi Jinghua, bukankah kau tetap bisa mewujudkan impianmu untuk mendapatkan ijazah universitas? Belajar itu hanya untuk main-main anak kecil. Orang sepertiku masih bisa masuk universitas? Lu, jika Jinghua berada di sisimu, baru kami bisa merasa tenang. Begini saja, kau berikan harganya, berapa banyak uang yang bisa membuatmu tetap berada di sisi Jinghua dan melindunginya selamanya? Aku ini cukup mahal. Menurut harga pasar, setidaknya 1 bulan. Mulai dari 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah? Kalau begitu dalam setahun, itu 1.200 miliar rupiah. Paket tahunan bisa dapat diskon? 1 triliun rupiah. Bagaimana? Aku tidak mau. Mana cukup kalau hanya 1 tahun? Di kartu ini ada 10 triliun rupiah. Mari mulai dengan paket 10 tahun. Paket 10 tahun? Kak Lian, ada seseorang di luar yang memesankan makanan untukmu. Pesananku sampai diantar ke keluarga Shen? Iya. Kalau begitu aku izinkan dia masuk ya. Berulah apa lagi sekarang? Ini pesanan makananmu. Punyaku? Siapa yang mengirimnya? Zhong Yue. Kak Lian, kemarin aku menelepon balik Zhong Yue, mengatakan bahwa kamu mengantar Shen Jinghua kembali ke kamar dengan selamat. Tapi, dia terdengar sepertinya sangat marah. Marah tapi malah mengirimiku perhiasan sebanyak ini? Ini untukku, bukan untukmu. Aku hanya ingin pamer sedikit kepadamu. Apakah kamu sudah makan? Belum? Kemarin, Zhong Yue memberiku sebuah misi. Katanya ada hadiah uang dalam jumlah besar, yaitu memintaku untuk menyingkirkanmu. Dasar pria jahat. Rasakan seranganku ini. Astaga. Liangzi. Liangzi, Liangzi, Liangzi. Kak Lian, Kak Lian. Ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi ini?